Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Fernita Irmalian, NIM 2020-61009. Saya mahasiswi dari Fakultas Kesehatan, Universitas Tribhuwana Tunggal Malang, Prodi Keperawatan. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan melakukan uji statistik, yaitu uji Pearson. Nah, teman-teman, kapan kita melakukan uji Pearson? Nah, uji Pearson ini dilakukan jika menemukan satu set data yang berpasangan, di mana skala datanya itu numerik. Nah, di sini misalnya variabelnya itu variabel independennya numerik, variabel dependennya numerik juga. Nah, untuk skala data numerik ini dapat berupa angka-angka ya, teman-teman. Oke, nah di sini saya akan menguji Pearson dengan judul kadar hemoglobin dan saturasi oksigen. Nah, adapun syarat lain pada saat kita melakukan uji Pearson, yaitu di mana nanti hasilnya itu adalah distribusinya itu distribusi normal. Nah, untuk uji Pearson ini nanti kita akan menguji apakah datanya normal atau tidak gitu. Oke, kita langsung saja ya teman-teman, seperti apa langkahnya. Selamat menonton. Oke teman-teman, nah di sini tadi sudah ada judul penelitian, yaitu hubungan kadar hemoglobin dengan saturasi oksigen. Nah, dengan jumlah sampel yang ada yaitu 30 sampel. Nah, langsung saja kita lakukan input datanya ya. Yang pertama itu kita pindahkan semua data yang ada di Microsoft Word ini. Kita pindahkan, kita copy, Ctrl C, kita pindahkan ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, kita salin yaitu Ctrl V. Nah, teman-teman, sudah muncul ya datanya itu untuk kadar Hb dengan saturasi oksigen dengan jumlah respondennya itu 30 responden. Nah, untuk langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, oke teman-teman, sabar. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu klik variabel view. Nah, untuk variabel view-nya di sini untuk namanya biasanya kita masukkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa juga untuk namanya X, bisa juga Y. Tapi di sini saya masukkan sesuai dengan nama variabel saya, yaitu yang pertama itu kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin. Selanjutnya yang kedua itu saturasi oksigen. Tanpa dispasi ya teman-teman. Nah, karena tipenya itu di sini kita menggunakan skala data numerik, ya, yaitu berupa angka-angka. Untuk weight-nya tetap sama, desimalnya sama. Untuk labelnya itu kita gunakan nama singkat dari nama variabel tadi. Misalnya kadar Hb-nya itu kita masukkan KHB. Untuk saturasi oksigen juga kita masukkan nama singkatnya aja SO, saturasi oksigen. Oke, kita klik data view. Nah, sudah masukkan input nama variabel kita tadi. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini yang pertama kita lakukan, kita salinkan data yang sudah ada di Microsoft Word, yaitu kadar Hb dan saturasi oksigen. Kita pindahkan sampai di sampel 30, Ctrl C. Nah, kita masukkan tuh data tadi ke aplikasi SPSS. Nah, kita Ctrl V. Oke, teman-teman, sudah muncul input datanya seperti ini.
Nah, sudah muncul sesuai dengan data yang sudah kita olah. Nah, langkah yang selanjutnya yang kita lakukan yaitu lakukan distribusi data. Nah, lakukan distribusi data itu untuk apa? Di mana distribusi data ini dilakukan untuk mengetahui apakah datanya itu normal atau tidak. Nah, oke teman-teman, langsung saja. Yang pertama kita klik analyze, deskripsi statis. Nah, sabar teman-teman. Sini deskripsi statis, setelah itu kita klik explore. Nah, di sini untuk kedua bagian ini, kadar Hb dan satur oksigen, kita pindahkan ke independent list. Kita klik satu persatu. Nah, kita klik statis. Dan muncul. Nah, selanjutnya itu kita continue atau abaikan. Jangan lupa kita klik plot. Nah, di sini karena tujuan kita tadi itu untuk mengetahui apakah datanya normal atau tidak, yaitu kita pilih, kita cek klik normality plots with stats. Klik OK, continue. Nah, jangan lupa kita klik OK. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nanti akan muncul hasil test of normality-nya. Teman-teman, sabar. Nah, oke. Ini teman-teman. Untuk tes normality-nya sudah muncul hasilnya input data tadi. Nah, kita baca hasilnya untuk tes normality-nya ya teman-teman. Apakah data yang sudah kita olah tadi itu apakah normal atau tidak gitu. Nah, di sini karena sampelnya teman-teman kurang dari 50, di sini sampelnya 30, jadi kita gunakan saprowil. Nah, di mana didapatkan nilai untuk nilai sig dari kadar Hb-nya itu 0,044. Nah, untuk nilai sig dari saturasi oksigennya itu 0,012. Nah, nilai sig di atas dapat disimpulkan bahwa antara nilai sig kadar Hb dan saturasi oksigen di atas 0,005. Itu artinya itu distribusi data tadi itu hasilnya itu normal, yaitu di mana nilai sig dari kadar Hb dan saturasi oksigen itu di atas 0,005. Jadi distribusinya normal ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya gimana kalau distribusinya normal? Apa langkah selanjutnya yang kita lakukan? Oke, selanjutnya karena datanya sudah normal tadi, maka dilanjutkan dengan uji Pearson. Nah, teman-teman, karena datanya sudah normal, kita lanjutkan ke uji Pearson ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya untuk lakukan uji Pearson itu seperti apa? Yang pertama itu kita klik analyze. Nah, di sini correlate. Nah, untuk correlate di sini ada pilihan kita klik bivariate. Nah, untuk kadar Hb-nya kita pindahkan ke variabel. Gitu juga saturasi oksigen. Nah, karena yang diminta tadi itu kita melakukan uji Pearson gitu. Nah, uji Pearson ini teman-teman perlu kita ketahui di mana uji data apakah datanya itu yaitu di mana kadar Hb dan saturasi oksigen itu apakah ada hubungan yang kuat atau tidak gitu. Nah, oke langkah selanjutnya yaitu kita klik Pearson, langsung kita klik OK. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, nah di sini sudah muncul hasil correlation-nya tuh. Hasil correlation-nya itu untuk menunjukkan apakah ada hubungan yang kuat atau tidak antara kadar hemoglobin dengan saturasi oksigen ya teman-teman. Nah, udah muncul ya teman-teman. Nah, kita lihat bersama-sama. Nah, dari hasil uji Pearson-nya ini didapat atau uji korelasinya didapat, yaitu untuk nilai p-value-nya itu, nilai p-value situtile-nya itu 0,00. Artinya itu teman-teman, nilai situtile-nya itu jauh lebih kecil dari nilai dari 0,005 gitu. Nah, selanjutnya teman-teman
apa langkah berikutnya yang kita lakukan? Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kadar hemoglobin memiliki hubungan yang signifikan dengan saturasi oksigen. Itu maksudnya itu teman-teman, antara kadar hemoglobin dan saturasi oksigen ada hubungan yang kuat gitu. Dengan nilai R-nya itu yaitu person correlation-nya itu didapat 0,838. Artinya ini sudah dikategorikan antara kadar HB dengan saturasi oksigen itu memiliki hubungan kategori yang kuat atau memiliki hubungan yang signifikan. Oke, teman-teman, itu saja penjelasan dari saya tentang uji Pearson, yaitu uji untuk mengetahui apakah datanya itu distribusinya itu normal atau tidak. Nah, jika datanya normal, bisa dilanjutkan dengan uji Pearson, yaitu di uji Pearson di sini, yaitu untuk mengetahui apakah datanya itu ada hubungan yang kuat atau tidak satu sama lain, gitu teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya itu antara kadar hemoglobin dan saturasi oksigen memiliki hubungan yang signifikan atau memiliki hubungan yang kuat gitu. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari video saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.